Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok video PPN akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar PPN, sejarah PPN, terminologi, dan kelebihan PPN. Dalam konsep dasar PPN akan dibahas menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian PPN, yang kedua adalah objek PPN, yang ketiga adalah tarif PPN, dan yang terakhir adalah menghitung PPN. Pengertian PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong PPN. Selanjutnya adalah subjek pajak. Subjek pajak dari PPN terdiri dari pengusaha kena pajak dan non-pengusaha kena pajak. Nah, harus dipahami, subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Atas peraturan tersebut, PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan yang terakhir adalah ekspor JKP oleh PKP. Normalnya, tarif PPN yang berlaku ada dua, yakni 10% dan 0%. Tarif PPN 0% tidak berlaku secara luas, akan tetapi hanya berlaku untuk ekspor barang kena pajak dan ekspor jasa kena pajak. Selain kedua tarif tersebut, ternyata tarif PPN dapat berubah menjadi 5% hingga 15%, sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah penghitungan PPN. Rumus dasarnya adalah tarif dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga Rp25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang adalah 10% dikali 25 juta, yaitu sebesar Rp2.500.000. Sejarah PPN. Sebelum adanya PPN, pemerintah secara resmi mengadakan pemungutan pajak pembangunan 1 atau biasa disebut PPB 1 pada tanggal 1 Juli 1947. Pajak ini dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan. Selanjutnya, pajak peredaran. Pajak peredaran berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1951. Undang-undang yang mendasari adanya pajak peredaran adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950. Pengenaan pajak peredaran didasarkan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di dalam negeri atau di Indonesia. Pemungutan pajaknya dilakukan berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Tarif yang dikenakan sebesar 25%. Selanjutnya, pajak peredaran yang tidak berlangsung lama digantikan dengan pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951. Pajak penjualan dikenakan setiap kali ada transaksi dalam penjualan, dikenakan di tingkat pabrikan dan tidak sampai pada tingkat pengecer. Pajak inilah yang kita gunakan sampai sekarang. Pajak pertambahan nilai didasarkan pada Undang-Undang PPN tahun 1984 yang merupakan reformasi dari pajak penjualan. Tarif yang digunakan tarif tunggal sebesar 10%. Pajak pertambahan nilai ini adalah penyempurnaan dari pajak-pajak sebelumnya. Terminologi PPN. Dasar hukum pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang secara resmi disebut Undang-Undang PPN 1984. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
darat, air, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang kena pajak adalah barang berwujud atau tak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan adalah setiap kegiatan berbentuk penyerahan barang kena pajak ataupun pemberian jasa kena pajak. Pemanfaatan ada dua. Yang pertama, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kedua, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pemusatan PPN merupakan langkah memilih salah satu tempat pajak pertambahan nilai yang terutang oleh pengusaha kena pajak yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak. Bahasan selanjutnya adalah mengenai kelebihan PPN. Kelebihan yang pertama adalah PPN menghilangkan pajak berganda. Dikarenakan PPN dikenakan hanya terhadap nilai tambah pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak, PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Meskipun demikian, PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda atau non-kumulasi. Kelebihan yang kedua adalah PPN menggunakan tarif tunggal. PPN tarifnya hanya satu, yakni 10%, sehingga memudahkan pelaksanaan oleh wajib pajak sekaligus pengawasannya. Yang ketiga adalah PPN dapat mendorong ekspor. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri. Maka, barang yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Oleh karenanya, barang yang diekspor dikenai tarif 0%. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Yang terakhir adalah PPN netral terhadap persaingan dalam negeri, luar negeri, dan pola konsumsi. Hal ini dikarenakan PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan, karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan. Nah, kiranya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.